Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas rahmat dan hidayahnya kita mampu melaksanakan presentasi mata kuliah psikologi sumber daya manusia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi analisis jabatan dan evaluasi kinerja. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai ke pembahasan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Surya Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan pekerjaan. Analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan SDM karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Tujuan analisis jabatan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memperoleh kepuasan pada diri tenaga kerja, dan menciptakan iklim kondisi kerja yang kondusif. Manfaat analisis pekerjaan yaitu analisis penyusunan kepegawaian, desain organisasi, redesain pekerjaan, telaah dan perencanaan kinerja, suksesi manajemen, pelatihan dan pengembangan, jalur karir, dan kriteria seleksi. Langkah-langkah dalam analisis jabatan. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya, penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasi data, meninjau informasi atau latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Yang ketiga, menyeleksi muwakal jabatan yang akan dianalisis. Artinya, menganalisis harus memilih beberapa muwakal jabatan untuk dianalisis. Yang terakhir, mengumpulkan informasi analisis jabatan. Artinya, penganalisis kemudian mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personil yang akan melaksanakan pekerjaan. Terima kasih. Saya Nenek Negraeni, saya akan menjelaskan mengenai materi evaluasi kinerja. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan suatu proses di mana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai dalam suatu periode tertentu. Evaluasi kinerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja, maupun organisasi secara keseluruhan. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja. Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan pelatihan yang diperoleh. 2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. 3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan atau rekan, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Tujuan evaluasi kinerja. 1. Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang. 2. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawan memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan karir dan memperkuat hubungan antara manajer yang bersangkutan dengan karyawannya. Terima kasih.